Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami ingin datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kasih Kristus yang sudah memulihkan kami melalui pengorbanannya di atas kayu salib, menjadikan kami anak-anak Bapa, menerima hidup kekal. Kami bersyukur Allah Roh Kudus yang setia tinggal dalam hati kami, membentuk kami, mengingatkan firman Tuhan kami, memberi kami karakter seperti Kristus. Hari ini kami ingin belajar karakter rohani, kelemah lembutan. Mampukan kami untuk mengerti, nantinya kami akan sungguh-sungguh taat pada Allah Roh Kudus. Kami mau belajar. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Sudah lama tidak bertemu ya. Saya 8 bulan dari September tanggal 1 sampai 21 April yang lalu menjadi gembala pelaksana tugas di Gereja Kristus Yesus Villa Tangerang Indah, karena waktu itu kita tidak ada gembala. Itu pos kita sudah menjadi bakal jemaat. Pendeta Hendinya pindah ke Siantang, Kalimantan Barat. Saya menggantikan 8 bulan dan sudah selesai tugas, sudah ada yang menggantikan. Saya baru bisa berkhotbah lagi di Sing ya. Kalau enggak, saya jadwalkan diri saya berkhotbah di sana sebulan 2 kali. Perjamuan kudus dan minggu selanjutnya saya mengajarkan firman Tuhan karena mereka di sana sangat merindukan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah kelemah lembutan ya. Spiritual meekness, atau lebih tepatnya terjemahan bahasa Inggris spiritual gentleness, karena meekness dalam arti bahasa Inggris lebih kepada nanti ada kelemahan, ada sesuatu yang lebih menjadi kelemahan yang ya memang lemah juga, dia lembut karena ada lemahnya. Tapi gentleness yang akan kita pelajari dari terjemahan dari bahasa Yunaninya, lebih tepat nanti kita akan bahas spiritual gentleness. Saya akan bacakan dari Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari gentleness atau kelemah lembutan. Saya udah jauh masih ini, kecilin aja. Suara saya bisa lebih besar, tanpa mic bisa sampai keluar ya. Biasa sudah terlatih untuk teriak-teriak. Tanpa mic biasanya di rumah duka, mic-nya kan jelek ya. Saya bilang mic-nya matiin, suara saya lebih besar daripada waktu pakai mic. Ya itu karena sudah Tuhan kasih power ngomong suka teriak dari dulu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Teman-teman sekalian, konteks dari Yakobus 3 ini, kalau kita baca Yakobus 2 saja ya, nanti sampai Yakobus 4, 3 dan 4. Konteksnya adalah nanti dengan di pasal 2, dikatakan jangan banyak orang jadi guru, karena perkataan itu menyakitkan atau bisa menyesatkan. Dari mulut kita itu ada lidah yang susah dikendalikan. Digambarkan kuda dikekang, pakai kekang ya, pakai tali itu bisa mengendalikan dia. Dari mulutnya dipakai tali bisa diatur. Lu gak boleh liar lagi, aku mau naikin kamu, aku mau menunggangi kamu, ikuti apa yang ku mau. Digambarkan itu lidah seperti api kecil yang bisa membakar seluruh hutan, kira-kira begitu ya. Lidah itu seperti kemudi kapal yang kecil bisa mengadai kapal yang besar. Lidah itu seperti apa? Binatang buas yang bisa dikendalikan oleh manusia, lidah susah dikendalikan. Semua binatang liar dapat dijinakan oleh sifat manusia. Kalau kita baca pasal 2 itu ya, tapi lidah kecil ini sangat sulit. Nah kalau konteks ini, dikatakan pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu yang diingatkan oleh Yakobus. Mereka dengan perkataan yang menyesatkan, perkataan yang menyakitkan,
perkataan yang tidak muncul dari perkataan dan hati yang lemah lembut, itu mereka bukan hanya perkataan menyakitkan, menyesatkan, tetapi kalau kita baca pasal 4 mulai ayat 1, 2, mereka apa yang mereka mau mereka kejar. Mereka mau, mereka berdoa tidak dapatkan, mereka membunuh. Dikatakan di situ, kenapa terjadi pertengkaran? Bahasa Inggris terjemahannya adalah kenapa terjadi perang di antara kamu? War. Mengerikan ya. Dia mau sesuatu, dia melakukan apapun, bahkan kekerasan. Kalau kita mengadakan pertengkaran, membenci saudaramu sampai membunuh, Yesus bilang kan kamu membenci saudaramu itu membunuh ya. Anggaplah sampai perkataan kita sampai membenci, kelakuan kita itu kan udah parah ya. Digambarkan kamu sama saja membunuh, betul nggak? Walaupun belum fisik. Tetapi di dalam catatan sejarah pernah terjadi. Orang mau kedudukan sampai membunuh. Ini diingatin oleh Yakobus. Karena apa? Hatinya tidak belajar dari firman Tuhan. Hatinya dikendalikan oleh keinginan dunia. Kelemah lembutan seperti Yesus tidak ada di dalam orang yang sudah dikatakan pemimpin gereja. Bahaya sekali ya. Jabatan rohani bagus ya. Mengejar jabatan rohani bagus gak? Bagus, dengan motivasi yang benar harusnya. Tetapi kalau hanya greatness yang dikejar, tidak lagi mengikuti kebenaran firman Tuhan, bahaya sekali. Dan itu digambarkan dan terjadi dalam sejarah. Maka ini harus hati-hati. Kita menjadi pengurus, kita menjadi aktivis, menjadi anak Tuhan, seringkali demi keberhasilan program, demi kebagusan acara kita, demi sesuatu yang baik, kita anggap baik ya, kita bisa menyakitkan orang, kita bisa membuang orang, teman kita, bahkan dia gak mau ke gereja lagi karena hatinya ditusuk oleh perkataan atau tingkah laku kita. Bisa terjadi dan pernah terjadi ya. Kita coba ingat-ingat, ada gak teman kita pernah cerita, gue gak mau ke gereja, karena gue gak dipeduliin, karena gue gak didengar, karena gue dihina dan sebagainya. Siapa yang pernah naik A380? Ada, angkat tangan. Ngaku dong. Ini kan baik ya, anak remaja ada satu. Ya, anak remaja masih kecil. Dia bilang aku pernah naik A380. Gua belum pernah ya. A380 ini salah satu pesawat penumpang terbesar. Selain Hercules yang terbesar, ini kayaknya penumpang masih terbesar ya, belum ada yang ngalahin A380 ya. Waktu Singapura punya pertama kali pesawat ini, ingat saya ya, satu tiket dijual 1 M. Cuma penerbangan dari mana ke mana, 1 miliar, karena sensasi doang. Pertama kali saya naik dan Singapore Airlines punya A380, dijual satu tiket 1 miliar. Banyak yang beli, mungkin penuh itu, lupa saya beritanya. Saya pernah naiknya kalau nggak salah Boeing 747 yang 2 tingkat itu loh. 747 yang 2 tingkat, mau ke Nias pelayanan. Ya, Gay John berapa kali ke Nias juga ya. Biasa naik Lion ke Medan dulu ya. Baru naik pesawat kecil. Waktu ke Medan tiba-tiba penumpangnya membludak. Tiba-tiba Lion Air waktu kira-kira 10 tahun lalu kan kira-kira gitu ya catatannya, kadang-kadang wah tiba-tiba ya dia buka berapa jadwal. Nggak muat pesawatnya. Pindah ke pesawat besar. Biasanya cuman yang 200-an orang itu loh. Yang 900 IR itu biasa ya. Penuh. Pindah, waktu pindah itu sampai ke pesawatnya 2 tingkat itu kan ada ujungnya itu. Naik, ayo yang duluan naik ke lantai 2, kayak bus, nomornya bebas duduk katanya. Karena apa? Pesawatnya besar, dari yang agak kecil pindah ke pesawat besar hampir 2 kali lipat. Makanya waktu disuruh silakan duduk di mana aja. Karena kelebihan tempat duduk ya, walaupun dia lebih ramai yang biasa. Nah teman-teman sekalian, A380 ini dia punya power yang besar, betul gak? Tenaga yang besar, mengangkat berapa ribu ton itu. Badan kita, barang-barang bagasi, badan pesawat dia sendiri. Tapi kalau yang pernah naik pesawat, biasa mendaratnya nggak selalu mulus ya. Wah, serem juga ya. Ini waktu mau mendarat, disuruh doa dulu ya, ada doa loh semua agama loh. Waktu mau naik, waktu mau turun doa dulu. Karena apa? Bahayanya, paling bahaya di situ kira-kira ya. Tapi semakin besar pesawat, mendaratnya dia bilang aku great,
aku punya greatness. Terus dia mendaratnya pakai greatness juga. Aku dengan beban gua, aku harus pong gitu kan, hancur kan. Terus kita bilang, wah dia great nih, hebat nih. Dia punya power yang hebat. Karena dia besar, dia mendaratnya dengan tenaga yang besar, pang, hancur, meledak. Kita bilang itu great gak? Justru kelemahan ya. Memang benar. A380 mendaratnya lebih hebat dari Boeing 737 dan sebagainya. Mendaratnya itu lebih halus. Nggak berasa. Mungkin pilotnya, teknologinya pasti mendukung dengan kebesaran dia. Daratnya bisa mulus. Dan bannya ini lihat ya, ini cuman udara loh. Ya dosen saya dulu bilang, wah ini Tai Chi itu kayak ban pesawat katanya. Bisa menahan ribuan ton, dia cuman udara yang lembut. Ban itu bisa nahan pesawat gitu gede dengan dia terbang mendarat. Nah kalau ini udara dikendalikan dengan perut katanya, tenaga luar biasa. Dia bisa, atau napasnya dipukul, tahan tuh. Siapapun yang mau pukul, ada satu jemaat yang bisa Tai Chi ya. Dia bilang pukul, dia lagi konsentrasi. Tenaga besar. Nah teman-teman, di dalam istilah gentleness yang kita mau pelajari hari ini, justru adalah kekuatan yang bisa dikendalikan. Strength under control. Musa ini punya power besar. Dia ini pangeran yang dibesarkan sama Firaun. Kita bingung Firaun. Firaun kan waktu Musa jadi bayi diangkat oleh Firaun ya. Firaun itu jabatan, nama jabatan kayak raja. Raja siapa aja bisa jadi raja ya. Diangkat oleh Firaun, nanti dia besar bersama anak Firaun itu yang gede jadi Firaun kira-kira yang mewarisi tata. Dia pangeran, anak angkat. Besar sama sebaya dia mempelajari strategi perang, filosofi yang termaju waktu itu salah satu di Mesir. Dia orang besar, orang hebat, makanya waktu dia lihat bangsa gua, waktu dia sadar ya, oh bangsa gua orang Israel. Bangsa gua ditindas. Dengan greatness dia, dengan power dia, dengan strength-nya dia bunuh, gampang sekali. Mungkin dia punya Tai Chi atau Taekwondo atau Kungfu. Tentara Mesir bagi dia mah level belajarnya kan ilmunya pasti di bawah dia ya. Dia seorang yang great. Dibunuh sama dia. Alkitab menggambarkan dia bunuhnya kan, orang tahunya kan senyap ya. Ketahuan sama orangnya, dia sudah bunuh orang Mesir begitu ya. Ilmunya tinggi itu. Kalau dia bunuh ketahuan duluan kan bisa dikeroyok dia kira-kira gitu ya. Atau mungkin gak berani kali ya. Karena dia pangeran juga, bagaimana teknisnya detail nggak diceritakan Alkitab. Tapi dia punya power. Dengan begitu coba dikatakan dia bisa bunuh orang Mesir itu. Waktu dia gunakan itu, memang satu sisi power, tapi dia nggak kendalikan power dia. Di tengah situasi memakai power di situ, waktu 40 tahun Tuhan memimpin dia melarikan diri ke padang di Midian. Menjadi gembala domba 40 tahun. Di situ Tuhan membentuk dia. Kekuatanmu semuanya kamu tidak lagi gunakan sekarang. Dengan apa yang kamu miliki, kamu pernah lakukan, kamu tidak kontrol itu. Tuhan pimpin dia 40 tahun dididik di padang Midian. Setelah 40 tahun lewat, Tuhan panggil dia. Ayo, kamu sekarang waktunya mengeluarkan umatku untuk menyembah aku. Keluarkan mereka dari Mesir. Musa pernah bilang, Tuhan aku gak bisa. Loh dulu dia power, dia berani, dia orang yang hebat, dia bilang Tuhan aku gak bisa nih. Tuhan bilang kamu bisa, siapa ciptain ini itu. Dia gak bisa berdebat lagi sama Tuhan. Dia bilang gak bisa ngomong baik tapi berdebat sama Tuhannya panjang ya. Ini ada satu kira-kira, ada satu yang agak lain ya. Dia bilang gak bisa semua tapi diceritakan Alkitab itu argumentasinya cukup panjang. Tuhan tetap kehendaknya nyatakan, kalau kamu bilang gak bisa ngomong aku kasih kamu juru bicara yaitu Harun abangmu. Musa akhirnya taat. Dia akhirnya memimpin orang Israel. Dia datang kepada Firaun ya. Beda lagi, itu kan sesama dia ya, itu besar sama dia bareng.
yang dulu adalah sepantar dia, sekarang udah jadi Firaun, jadi Raja Mesir. Dia datang berapa kali, Firaun itu janji sama dia, oke aku lepasin. Dia bilang Tuhan akan menulah kamu. Air menjadi darah, lalat, nyamuk, ya, bara, salju dan sebagainya. Berapa kali? Sampai tulah ke-10 kan? Musa kelihatan marah-marah enggak? Dia mau marah bisa kan? Alkitab mengatakan Musa hati yang paling lembut pada waktu itu. Bilangan 12 ayat 2 dikatakan, ayat 3 ya, 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi pada waktu itu. Dan bahkan di Alkitab cuma satu dia, selain Yesus Kristus, dikatakan Alkitab yang lembut hatinya, Musa. Tapi dia bukan orang yang lemah. Dia bukan orang yang nggak punya kemampuan. Dia adalah leader yang Tuhan tentukan memimpin begitu banyak orang Israel yang tegar tengkuk. Pertama dia punya power, dia lakukan dengan kekuatan dia. Tuhan arahkan dia meninggalkan cara dia. Dia mulai belajar. Waktu dia datang Firaun pun berkali-kali dia nggak menunjukkan dia marah-marah. Dia bilang, lu Firaun lu janji sama gue berapa kali lu ya. Lu udah berapa kali lu terkutuk, nggak gitu. Dia bilang, iya, kamu janji mau lepaskan, dia pergi. Firaun ganti pikiran, pergi lagi, tukar pikiran lagi, batal dan sebagainya. Sampai terakhir Tuhan bertindak dengan keras. Tuhan yang bertindak, Firaun nyerah. Bahkan kalau kita melihat cerita di dalam kisah Alkitab, orang Israel berapa kali berontak kepada Musa. Berapa kali Musa itu frustasi, ini bangsa yang tegar tengkuk. Dia ngeluhnya sama siapa? Sama Tuhan. Dia nggak lawan tuh, hei lu ya kurang ajar, nggak gitu loh. Dia lembut hatinya. Saking lembutnya dia pernah salah. Dia berani sama Tuhan, kurang ajar sama Tuhan. Biar orang Israel yang sudah kurang ajar, dia malah komplain lebih keras sama Tuhan. Dia nggak mau hadapin orang Israel. Nah lemah lembut itu harus ada kebenaran. Bukan berarti hanya lembut saja Tuhan berkenan. Gara-gara dosa dia kurang ajar sama Tuhan, tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Gara-gara itu Tuhan tidak mengizinkan dia masuk tanah perjanjian. Jadi lemah lembut itu bukan orang asal lemah atau sopan. Bukan asal lembut saja ngomongnya, enggak. Tapi harus ada kebenaran. Kalau kita baca tadi Yakobus pasal 3 ayat 13 tadi, perbuatan, perkataan yang timbul dari hati yang lemah lembut. Jadi semuanya itu menjadi nanti kalau kita lihat lagi karakter-karakter rohani itu, harusnya semua perkataan perbuatan kita muncul dari segala hal yang baik menjadikan sesuatu yang ada itu menjadi lebih baik. Damai, meredakan pertengkaran, menghasilkan satu pengampunan, menghasilkan kasih yang saling menerima dan sebagainya. Ini bahasa aslinya praus, kata dasarnya strength under control. Ya, ada beberapa orang yang selain orang ini, ada beberapa orang yang bisa mengendalikan singa. Bukan singa di kandang aja loh, ada yang di kandang itu ada satu lagi yang rambut panjang itu kalau kita lihat di media sosial ya, yang bisa dari kecil mungkin dipiara, sudah bisa dikendalikan. Ini seperti Yakobus pasal 2. Semua binatang buas bisa dikendalikan oleh sifat manusia, tetapi lidah sulit dikendalikan. Saya pernah waktu mau ke gereja minggu pagi-pagi jam 5 lewat, gelap-gelap ya, kok ada kucing ya? Saya lihat, loh bukan kucing, musang kecil di pagar lagi begini. Wah masih kecil kan, saya tangkap aja walaupun galak, gigit belum sakit kan. Tangkap, wah taruh masukin kandang piara. Saya lihat di media sosial gimana cara menjinakkan musang ya. Oh harus dielus-elus tiap hari, dielus-elus tiap hari. Saya nggak punya waktu tiap hari elus. Kan bulan, hampir setahun. Udah bisa dibawa, taruh di sini gitu kan ya. Dia jinak nggak gigit, tapi kadang-kadang gigit dia. Digigit leher, taruh gitu ya. Pakai seperti anjing di rantainya bawa jalan. Bawa jalan kadang-kadang dia masih galak. Dia kalau di aspal dia krok-krok itu kan berdarah kasihan ya. Karena dia biasa di pohon ya. Aduh kesian juga angkat dia tenang, kadang-kadang gigit juga. Kalau digigit musang dia ada racunnya, musang pandan. Itu sembuhnya bisa berbulan-bulan dan berbekas.
Berbulan-bulan saya bilang, waduh bohong dah, saya nggak bisa jinakin dia karena nggak punya waktu. Seperti orang yang tiap hari berjam-jam harus elus, nggak bisa ya. Akhirnya saya bilang, Pak Sapam tolong bawa aja lah, piara, dia udah nggak bisa jinak. Gentleness, itu adalah strength under control. Kita kadang-kadang merasa kita kuat. Kita mau nunjukin kekuatan kita. Jawabannya lemah lembut, meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tadi saya udah katakan saya terlatih untuk bentak-bentak. Sejak saya di kampus kan masuk pecinta alam ya, kita dari kubu pendekatan pendakian gunung bukan UI. UI itu lebih mentoring, UI itu lebih mengerti. Saya penasehatnya, pendirinya dari Wanadri, militer. Mereka yang mendidik Kopassus. Wanadri itu pendidikan waktu survival, semua Kopassus yang didik adalah Wanadri. Masuk hutan yang didik adalah Wanadri. Perhimpunan pendaki dan penempuh rimba yang paling tanda kutip paling sadis di Indonesia. Pembina yang bangun pecinta alam di kampus saya adalah dari Wanadri, anggota Wanadri dia. Jadi kita didiknya militer. Ya, kalau kita panggil Caang namanya calon anggota ya, siswa kalau panggil dengar suara kita tuh yang strength gitu ya, penuh dengan kekuatan, udah gemeteran duluan. Ya, kalau dengar suara senior. Siswa misalnya ya. Wah. Baris sebenarnya. Wah, gitu. Makanya saya nggak pakai mic ya, ntar bisa pecah nanti speakernya ya. Kalau namanya kita istilah makan tulang temen, itu semua tuh harus baris. Makan tulang temen artinya apa? Tulang temen kita makan gitu, enggak ya? Itu artinya kita egois, kita mau enaknya, temen lagi siapin, misalnya api, kita lagi santai-santai di Cibinong sendiri. Baris misalnya ya, mana danlannya? Wah baris kan? Danru adalah komandan regu, danlannya yang memimpinnya. Semua baris, regu 1 misalnya ya. Dipanggil, siswa 103, kenapa kau begini? Nggak bisa jawab ya. Terus Danru, komandan regunya sini maju. Ketahuan. Sekarang kasih peringatan keras. Pertama Danrunya belum tahu. Danrunya dia kan regu ya, Danlan ini yang panitianya. Dia bilang, kalian jangan begitu ya. Nah, kamu sini, saya kasih contoh. Dipanggil, kamu sini. Tahu-tahu dia apain? Kamu panggil contohnya begini Tuan, dipanggil Tuan loh. Gini caranya Tuan, berdiri. Pak melintir, kok jatuh. Teman saya sampai berbulan-bulan tidak bisa dengar. Ada yang sampai pulang matanya merah, sampai ke dokter, sampai dekan kita waktu itu, waduh ini keterlaluan. Setelah ditabok itu, udah tahu? Oh iya udah tahu. Sekarang kamu satu-satu tabokin. Ada 5, satu-satu tabokin. Kalau bisa, kok cuma gini ya, kamu sini Tuan. Saya contoh lagi. Danrunya dipanggil sini, saya kasih contoh. Senior lagi, pok gitu keras ya. Nah kamu contohin lagi. Pelan salah, ini teman gua kan, ini regu gua. Pelan salah, kenceng, kesian teman gua. Tapi pelan nggak boleh, kenceng. Habis itu apa? Gantian, dia ditabok oleh 5 orang. Sekarang kamu semua gantian. Kamu juga peringatkan Danrunya. Dia kena 5 orang punya tabokan tadi kenceng, 5 lebih tabok kan? Nah jadi Danru ini bisa lebih parah. Greatness atau strength yang tidak under control ditakutin betul. Tapi ini turun-temurun jadi sesuatu yang negatif. Waktu saya jadi ketua saya bilang saya nggak mau ini ya. Saya nggak pernah akan lakukan seperti itu, tidak selalu baik. Tapi beberapa senior kan begitu pendekatannya ya. Saya bilang waktu saya nggak mau. Namanya kita senior, ada lebih senior ya beberapa tetap lakukan tradisi katanya. Nah teman-teman sekalian, kita saksikan satu video, ya silakan. Call you back. Is this my car? State Farm. Is this my car? What? This is ridiculous. This can't be happening. This can't be happening. Oh, it's happening, sweetheart. Oh, it's happening, sweetheart. Shut up. Shut up. That's why State Farm is there. What a day. With car insurance, for when things go wrong,
Teman-teman, perkataan kita mungkin sama, isinya sama, bisa tujuannya sama. Tapi kalau penyampaian kita tidak dari hati yang murni atau sikap yang tepat, ya, satu gentleness yang tepat, kelemah lembut yang tepat, sering sekali melukai, sering sekali apa yang kita mau tidak tercapai, tapi tercapai dalam menyakitkan orang. Kadang-kadang kita rapat atau pelayanan bisa begitu ya, kita mau baik, tapi kita tidak mengendalikan kekuatan kita. Saya kan pengurus, nggak bisa saya harus ngomong sama dia misalnya ya, biarin dia lah begitu. Kita maunya dia baik, dia bertumbuh, tapi kita lupa dengan gentle. Kita lupa bagaimana harus mengatakan yang tepat. Kepada siapa orang tertentu tonnya, situasinya. Dalam kondisi yang tepat itu membangun dia, membuat dia mengerti, dia belajar. Walaupun dia kecewa tapi tidak sampai sakit. Tapi kalau kita nggak peduli, nggak timbul dari kelemah lembutan yang Tuhan berikan kepada kita bisa asal yang penting tujuan saya tercapai, saya harus ngomong. Dia nggak bisa begitu. Kita nggak punya spiritual meekness atau spiritual gentleness ini, kita anggap yang penting saya lakukan tugas saya. Bisa terjadi sesuatu yang kita tidak prediksi atau membuat yang baik, kondisinya jadi tidak baik. Karena apa? Karena kita tidak bisa kendalikan. Bagaimana tone kita, bagaimana situasi yang tepat. Saya banyak belajar. Dengan suara keras kita bisa menang. Banyak organisasi saya sudah belajar. Dari saya muda saya sudah di organisasi dari remaja. Dari basket, dari lokal sampai Jakarta Barat dan sebagainya, di gereja, dari pengurus remaja, ya, sampai hari ini ke majelisan, sampai di RT. Saya ini ketua RW, mantan ketua RW di Tangerang. Kalau ada orang yang kadang-kadang pakai suara lantang atau keras, menang dia. Menang. Sampai hari ini kalau kita mau hanya menang, salah satu caranya suara kamu keras, marah-marah. Orang bilang udah orang gila jadi lawan lah, kira-kira gitu ya. Udah kasih aja. Menang betul, apa yang kita mau bisa. Orang ngalah, tapi terpaksa. Otoritas itu bukan dari kekerasan. Yang orang mengerti ini orang hikmat, orang bijak. Yang sini mungkin ada generasi yang kayak saya ya, 50 atau 50 ke bawah. Saya waktu di SMA 19 ada guru yang namanya killer. PR aja nggak dibuat, ditabok. SMP juga SMP 32 saya negeri. Disuruh ayo bikin ini, sistem pencernaan burung. Kita harus, itu kan nggak boleh dicontek, sekarang gampang ya. Harus gambar, kayak kita belajar gambar satu-satu ini dari mulutnya masuk, bikin lambungnya dan sebagainya. Kita kadang-kadang namanya anak dulu ya, nggak tahu anak sekarang ini, dulu sering males. Kelewat, mainnya lebih banyak. Hampir setengah kelas lebih nggak buat. Guru killer ini masuk-masuk, buka semua. Dia cek, nggak ada bang, nggak ada bang. 70% lebih ditabok. Taboknya keras. Kalau sekarang yang gitu guru masuk penjara pasti ya. Dulu mah kagak. Nah yang guru seperti ini, kita ingin nggak bahwa dia guru yang baik? Enggak. Tujuan dia baik gak? Baik. Gua mau anak murid tanggung jawab. Tapi hati kita dia nggak punya otoritas yang membuat kita mau taat. Nggak buat kita mau belajar. Makin gitu gua nggak ngerti tuh. Pelajaran matematika guru saya itu lebih kurus dari Isa. Lebih kecil dari kamu, cewek lagi. Tapi pernah tabokin temunya gede badannya. Ya karena dia guru kan. Diingat dia guru yang bijak, saya mau dengar. Enggak, semua teman satu kelas makin bodoh kita matematika. Nah apakah dengan strength not in control itu kita mengatakan kita bisa mempengaruhi yang baik? Enggak bisa. Secara otoritas kita anggap, wah aku punya otoritas dengan strength saya bisa mengendalikan semua. Justru tidak, itu bukan kekuatan, itu kelemahan. Alkitab mengatakan jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Sulit Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu habis khotbah ini ya. Teman-teman, ini harus bedain ya, teman-teman saya sulit. Saya kadang-kadang di rumah tidak pakai tangan, tidak pakai kaki, fisik enggak, suara saya kadang-kadang
Mulai saya sekarang belajar, saya nggak akan mau tone-nya naikin atau dengan bentakan. Tangan sudah enggak, fisik sama sekali dari bayi nggak pernah saya pukul anak saya. Tapi kadang-kadang dari lidah saya ini kurang kendali juga, bisa marahin mereka. Walaupun setelah marahin saya peluk mereka, sorry ya, papa maksudnya baik. Tapi saya pikir ini harus kendalikan juga nih, ya. Jangan menyakitkan mereka, karena saya lihat ada anak remaja kita berapa orang sampai nggak bisa sekolah ya, karena apa? Pernah dibully, karena perkataan doang. Karena perkataan doang dia nggak bisa sekolah, mentalinya semua terganggu. Terganggu, sampai sekolah lagi di sekolah formal. Itu ada satu cowok namanya H depannya ya, saya nggak sebut karena mungkin teman-teman beberapa ini nggak kenal. Hanya dari sekolah. Enggak satu, ada beberapa orang begitu. Perkataan kita ini kalau tidak lemah lembut, tidak dengan motivasi dari dalam, yang meredakan, perkataan yang bisa mendamaikan, ini bahaya. Ya kita juga harus punya satu sikap yang mendamaikan. Ya, jangan membangkitkan marah, tapi mendamaikan, enggak gampang. Saya orangnya kalau nggak jadi hamba Tuhan, mungkin jadi politikus. Karena argumentasi saya Tuhan kasih atau pemerhati kepada saya banyak sekali Tuhan kasih, nggak tahu itu bukan belajar dari sekolah. Nggak tahu tiba-tiba belajar, bentukannya begitu. Tapi saya belajar kalau argumentasi terus buat apa ya? Kalau menang pun buat apa ya? Kalau hal tertentu nggak perlu menang. Kecuali kebenaran kita mau sabar menyatakan kebenaran. Nggak boleh nyerah. Tapi ada seorang pengkhotbah mengatakan kita menginjili berargumentasi menang tidak memenangkan jiwa. Saya bilang betul juga ya. Kalau kita mau kebenaran kita argumen yang untuk kebenaran itu secara secara akademis oke ya. Tapi kalau kita menginjili nggak perlu argumen. Sampai orang itu terpojok, oh, iya lu bener lu gue mau terima. Nggak ada yang gitu katanya. Memenangkan jiwa bukan dengan argumentasi. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh mengabarkan kabar baik. Lihat peduli hatinya. Saya pikir iya juga. Ya waktu saya ke Bali 2 minggu lalu sama GID ini supir Injili. Mereka yang butuh kabar Injil. Sampaikan apa adanya. Tuhan mengasihi dia. Saya bilang bagaimana agama kamu bisa nggak sampai ke surga dengan kita berdosa? Iya nggak bisa. Saya juga tahu dulu saya pernah injil satu orang, Bapak bisa nggak kita suci? Wah jauh sekali tuh. Dewa yang paling suci kita apa dosa? Nggak mungkin. Saya bilang ya itulah tujuan Yesus datang. Nggak mungkin kita manusia bisa lebih baik. Nggak argumentasi. Tapi perkataan yang muncul dari kasih. Tidak membangkitkan dia marah, dia kalah. Lu ke pojok kan? Ayo di kitab lu begini. Enggak. Menyampaikan kebenaran dengan mau memenangkan hatinya. Bukan memenangkan cara pikir kita. Bukan argumentasi. Ya ini penting sekali bagi kita ya. Gentleness juga harus ada pengampunan. Harus ada memahami menerima orang lain. Saya ingat waktu saya remaja ada seorang yang aktif juga ya, dia bangga. Waktu yang dia di serving waktu mau pesan makanan, pembantunya salah. Dia langsung panggil manajernya, panggil manajer sini. Dia anggap dia kan lebih pintar, lebih kaya dan sebagainya. Kita aja udah dulu aduh kok begini caranya ya. Dia merasa dirinya great, dia lebih hebat. Kita sering begitu loh. Mungkin bukan kepada teman kita atau orang tua kita. Tapi kepada orang yang lebih rendah sama kita. Kita anggap orang salah. Kita marah. Kita tidak strength under control. Kita dikuasai justru oleh kelemahan kita. Kita cepat langsung. Mana saya mau panggil? Ganti punya saya. Ya. Ini udah dingin misalnya ya. Atau ini kurang ini. Saya nggak pesan begini. Ganti. Kita nggak bisa, aduh nggak apa-apa lah kali ini doang, kan nggak selalu kita dirugikan ya. Kali ini salah pesan, dia salah bikin, nggak apa-apa lah gue terima. Pengampunan untuk dia. Kita kendalikan. Ini kan bukan soal kebenaran ya kita argumen dan bela, ini hak saya.
mengikut Tuhan, melayani Tuhan, Calvin mengatakan rela menyerahkan hak kita. Ya, kemarin kutipan dari pengkhotbah di pembina sinode juga bilang gitu. Dia kutip Calvin, John Calvin. Bahkan hak kita untuk hidup nyaman, kita serahkan kepada Tuhan. Kita rela hidup, kalau bisa itu sulit kira-kira ya, demi kemuliaan Tuhan. Yang kalau kita dirugikan, apa sih yang kita diambil rugi? Sebenarnya nggak banyak, hanya gengsi kita diambil. Sama di jalan ya, kita paling bisa marah tuh ya. Kalau kita diserobot, betul nggak? Wah, bisa kita maki-maki. Tapi kalau kita ingat, buat apa kita maki-maki? Kita memang kecewa, aku dia gitu ya. Tapi kalau kita tidak kontrol kemarahan hati kita, kita kasar. Walaupun orang nggak dengar. Orang yang dengar, mungkin kita berani kalau itu adalah ibu-ibu atau orang lemah. Coba yang buka jenderal, bintangnya 3 pakai seragam, badannya gede. Kita bisa marah nggak? Oh iya sorry Pak. Dia bilang aku salah. Kenapa kamu marah-marah? Oh maaf Pak. Berarti nggak kita lawan. Dan ternyata gentleness atau karakter kita kadang-kadang itu pilihan. Bisa sebenarnya kita kendalikan, cuman karena kita merasa gengsi gue lebih besar, kuasa gue lebih besar, my strength is greater than him or than her, kita berani melakukan itu. Ternyata kita kalau mau taat sama Tuhan itu pilihan. Banyak pilihan, sebagian kelemahan kita, sebagian kita milih karena kita punya kesempatan. Saya bisa lakukan ini, saya lakukan. Saya bisa bentak, saya bentak. Sama orang lain, oh ini gak boleh saya bentak nih. Kalau bentak, gue bisa gak naik kelas. Kalau bentak, gue gak dapat gaji. Kalau gue bentak atasan gue dipecat. Betul gak? Ternyata kalau kita mau belajar taat kepada Tuhan dalam segala aspek, kalau kita sadar, kita lebih bisa banyak bertumbuh. Yang sama orang tua belum telat ya. Dulu kita sering bentak, anak sekarang tuh lebih berkuasa dari orang tua karena mungkin suara, karena apa respon kita, orang tua sering ngalah sama kita. Gua nggak mau gini loh, ngapain? Gua nggak suka makanan ini, jangan paksa-paksa gua, betul ya? Dulu mungkin pernah ya. Kalau udah makin pemuda udah sadar, iya gua dulu salah ya. Seenaknya gua orang tua kenapa biarin gua nggak marah-marah? Ternyata gua lebih galak dari orang tua. Apapun mereka nggak bisa kendalikan lagi. Mereka mau marah berantem, masa orang tua mau berantem sama kita itu orang tua yang udah bohwat. Bohwat itu bo sama huat. Artinya apa? Nggak ada cara lagi ya, nggak ada kemampuan lagi. Sudah pasrah. Terserah deh, gue lawan juga percuma, gue yang hancur kok. Nah teman-teman sekalian, ada nggak pengampunan? Kita sudah diampuni Tuhan. Kita menerima pengampunan yang tuntas dari Tuhan. Bahkan kita mengaku dosa anytime dari perbuatan-perbuatan kita dilupakan, dianggap kita udah nggak apa-apa kira-kira sama Tuhan ya. Itu kita dianggap benar, dipandang benar. Salah apapun setelah kita menjadi anak Tuhan, apapun salahmu kamu mengaku dosa, semua diampuni. Tuhan mengatakan udah, aku ngerti apapun itu loh dosa kita. Tuhan ngerti kita, tapi kita gak mau ngerti teman kita, orang tua kita, teman sepelayanan kita. Kita gak mau ngerti kadang-kadang di jalanan, supir kita. Lu udah salah gini, gak bisa. Tanggung jawab lu. Ada yang gak bisa ngampunin seumur hidupnya. Gua gak bisa ampuni papa saya. Dari kecil saya dipaksa ini, dipaksa itu. Saya nggak bisa ngampunin, sampai hari ini ada. Saya ketemu anak pemuda bukan di sini dia. Dia tinggalin papa mamanya, dia hidup sendiri. Dia bilang aku mau menyembuhkan aku sendiri. Dulu papanya maksa dia ABC. Dia hidup sendiri. Waktu saya bilang papamu pasti sedih. Enggak katanya. Udah jangan ngomong ini katanya, ini private bagi saya. Jangan ngomong, dia nggak senang. Saya bilang papamu sedih loh, tahu dari mana? Dia nggak bisa mengampuni. Memang ada salah papanya, mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan yang tidak gentleness mengerti anak.
Kalau kita yang sudah mengerti pengampunan dari Tuhan, mestinya hal gini nggak jadi masalah besar bagi kita. Iya, firman Tuhan mengatakan, saya harus belajar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan bersabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Gentleness harus ada rendah hati, muncul dari rendah hati. Makanya ini satu paket sebenarnya. Dalam kerendahan hati itu kita tahu, ini gentleness saya juga ada bagian dari rendah hati. Dengan rendah hati, gentleness itu akan muncul. Harus ada sabar juga. Sabar menahan kelemahan orang lain. Sabar menanggung kita susah. Tuhan mau kita dibentuk, menahan kekuatan yang tadinya liar, kita bisa keluarkan untuk menghancurkan orang lain, meredam orang lain, mematahkan orang lain punya kemauan. Kita punya power itu, tuh sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu. Gentleness harus tunjukkan kasih dengan sabar. Bagaimana kasih kita kepada mereka karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Ya, ada seorang anak pemuda yang sudah di Singapura. Saya tanya mamanya di sini. Dia pacaran juga sama dulu anak pemuda kita di sini juga. Nanti balik pasti di sini. Saya nggak usah sebut namanya. Saya tanya mamanya, kok bisa ya ketemu pacaran sama dia? Iya. Dia lihat si N ini begitu gentle. Tiap minggu pelayanannya di GKI Singapura, persilakan orang naik lift, disambut orang dengan gentleness. Dia tunjukkan. Nah, perempuan yang juga sangat lembut ini suatu hari di approach, dia sudah kenal orang ini setiap minggu menunjukkan gentleness yang luar biasa. Saya kenal orang ini, pernah naik gunung sama dia. Dan memang benar, dia seorang yang memang begitu apa adanya. Dan dia dipakai Tuhan melayani dengan semua apa yang dia miliki, dia lakukan itu dengan setia. Jadinya orang lain bisa merasakan berkatnya. Bisakah kita dengan tunjukkan kasih kita, bantu satu yang lain. Tunjukkan kasih kita, bantu dia. Kita rugi, tapi saya mau dia mendapat sesuatu yang melegakan. Jadi kita juga harus betul-betul menunjukkan kasih. Gentleness, menunjukkan perbuatan mengasihi. Tidak egois. Nah, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku karena aku lemah lembut. I'm gentle and humble. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Konteks ini Yesus waktu melihat orang Farisi, ahli Taurat, memberi beban. Hukum Taurat membebani. Perintah-perintah hukum Taurat itu tidak membuat orang bisa beribadah pada Tuhan dengan damai. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mereka berat. Kalau enggak ini kamu awas lu. Ada 365, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini. 365 hukum, belum ditambah lagi yang lain. Ada 600 lebih. Begitu banyak, begitu banyak hukum. Yesus mengatakan itu sebagai beban berat. Yesus mengatakan datang kepadaku yang letih, lesu, berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang, karena belajar padaku karena aku lemah lembut. Yesus datang memberi kelegaan, beban berat. Menjadi hukum, mengikut, mau percaya Tuhan, mau setia sama Tuhan, mau mengenal Tuhan, bebannya begitu berat. Yesus mengatakan, kamu percaya padaku. Kuk yang berat itu sudah kupikul. Semua beban orang mau didamaikan kepada Tuhan, bukan dengan hukum-hukum yang membuat orang itu hidup muram, takut dimurkai. Enggak, Yesus mengatakan, semua kuk itu sudah kupikul. Sekarang aku kasih kamu, kuknya itu ringan. Tidak lagi membuat kamu terbeban. Justru memberi kelegaan. Datang kepada jiwamu mendapatkan ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan sabat. Rest. Yesus mengatakan kamu akan mendapat rest. Kalau kamu datang kepadaku, belajar daripadaku. Kelembutan Yesus ditunjukkan. Dari kekuatan dia sudah menanggung semua tuntutan, beban Taurat, dia sudah tanggung. Waktu dia memberikan pengampunan, kasih, penerimaan, pemahaman, membuat kita lega. Dari situlah kita mengatakan, aku mau ikut Yesus, aku mau belajar daripada Yesus. Aku mau mengikuti teladan Yesus, karena apa?
Waktu kita lemah lembut, saya seperti Yesus. Jiwaku sudah tenang, aku tidak pernah lagi mau dendam sama orang. Semua orang yang berdosa yang membuat aku rugi tidak lagi menjadikan aku membalas mereka. Dosaku sudah diampuni, beban dosaku paling berat sudah dipikul Yesus. Setelah aku mengampuni juga dengan enteng karena Tuhan mengasihi aku. Yesus mengatakan kamu ikut aku, jiwamu tenang. Orang yang gentle juga jiwanya tenang. Sudah tahu dia bebannya dibawa oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus. Jadi kita waktu gentle, kita nggak merasa kita rugi. Kita merasa semua beban kita sudah ditanggung Yesus waktu kita bilang gentle sama orang lain. Gua rugi loh ngalah sama dia. Gua nyesel, gua ngalah sama dia, gua jadi diinjak-injak kira-kira gitu ya. Enggak. Kita tahu beban yang terberat Yesus sudah tanggung. Yesus sudah memberikan kita kelegaan. Beban berat seperti orang pikul, wah begitu beban berat. Semua dipikul Yesus. Waktu kita bisa melakukan satu spiritual formation yang kita aku mau bertumbuh dalam spiritual meekness atau spiritual gentleness ini, kita adalah dalam kasih kita pada Tuhan, bukan beban. Aduh, kalau aku nggak melakukan ini aku dosa. Kalau aku nggak bertemu dengan aku, aduh, jadi orang Kristen nggak berguna. Nggak gitu lagi. Aku belajar Yesus. Dia menanggung semua beban orang. Dia jalankan dengan rela, dengan rendah hati, dengan gentle. Dia mengerti dan memahami kita. Gentleness salah satu adalah understanding, not demanding. Kalau kita demand sama orang, kita tuntut orang, itu akan munculnya justru adalah satu standar-standar yang membuat orang terbeban. Gentleness, not demanding, but understanding. Sudah pikir-pikir, aku sering demand apa orang harus begini, harus begitu. Enggak memberi kelegaan tapi apa membebani orang. Minta lu harus begini sama gua, lu harus begini sama gua. Orang harus memperlakukan saya begini, enggak. Kita understanding, giving, loving. Beban kita berat. Kalau kita enggak ditanggung oleh Yesus Kristus, kita merasa lemah lembut, berat, rugi. Tapi kalau semua beban saya tanggung Yesus, kita enggak hitung seperti itu. Kita sudah hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita. Waktu saya naik gunung, ini saya sama G. Kiangguan sama Pak Handri ya. Ini bulan Maret kalau nggak salah atau awal April ya, lupa saya. Ini kadang-kadang banyak kegiatan yang lupa ya. Ini udah ketinggian kira-kira di atas 2.500. Oh happy kita ya. Happy kita bisa, wah. Karena apa? Beban kita sebagian besar dibawa oleh si Abeng ini. Kita bayar dia. Lihat tuh. Ini ransel-ranselnya agak gede memang, tapi bebannya nggak berat. Tenda, makanan semua yang dia bawa tenda dia, tenda kita yang bisa muat 6 orang, dia bawa tuh. Makanan, air, semua dari dia bawa. Dia bisa bawa 100 liter itu apa, carry-nya itu muat 100 liter. Kita bilang, aduh kesian ya, dia ini makanan semua, kompor apa dia bawa tenda. Dia bilang, tenang Pak, kuat gak lu Bang? Kuat. Masih ada lagi gak katanya? Kita yang sungkan. Pak Handri udah nggak kuat juga, mau kasih, aduh sungkan. Saya bilang nggak apa-apa kalau nggak kuat kasih dia aja. Nggak apa-apa, gue bawa aja deh. Sungkan dia bawa udah gede sekali. Teman-teman sekalian, kita kalau merasa aduh susah ya kita gentleness, kita mau praktekin, susah ya, mungkin beban kita belum dibawa oleh Yesus. Beban kita cuman kita mengatakan orang yang bebani saya. Kenapa saya harus ngalah? Kenapa saya harus lemah lembut sama orang? Kenapa saya harus mengalah sama orang? Kenapa bukan harus saya yang menang? Karena mungkin kita hidup udah terlalu banyak beban yang tidak pernah kita serahkan pada Tuhan. Kita anggap kita, aduh susah, gue gak bisa begitu, gue rugi. Ini Abeng ini sangat membantu kita nih. Ya. Beban kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Bahkan Yesus sampai ke kayu salib. Dia mengatakan, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
kembali. Itu bukti dia Tuhan. Kita mati semua karena kita lemah, kita tua, kita sakit, kita ditabrak, kita dibunuh orang, kita kelemahan tubuh kita. Yesus bisa nggak? Karena dia lemah terus dia mati? No, kalau dia nggak serahkan nyawanya dia nggak bisa mati. Dia memang lemah secara manusia tapi dia serahkan nyawa, itu adalah kalimat dari mulut Yesus sendiri. Aku menyerahkan nyawaku dan dia kata Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Dia Tuhan bukan hanya bisa mati, dia datang untuk mati. Dia datang untuk menerima kembali nyawanya. Kenapa kita bukan Tuhan? Semua manusia lain bukan Tuhan. Kita mati, kita ngomong aja gua kasih nyawa gua. Enggak, kita kepepet. Yesus kalau anggaplah dia kepepet ya, dia ngomong aku serahkan nyawaku, terus dia kepepet matinya. Kepepet nih, wah karena mau ditangkap nih dia ngomong aku serahkan nyawaku. Kita bilang loh, betul nih kepepet nih udah ditangkap, makanya dia sebenarnya enggak benar dia serahkan nyawanya. Ternyata enggak. Waktu itu maka aku berhak menyerahkan dan mengambil kembali. Dia bangkit dari kematian. Kita mati lemah nggak bisa bangkit, kan? Itu kelemahan kita, kita pasti mati. Yesus membuktikan dia Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya, dia bangkit kembali. Dia punya hidup itu. Dia sumber kehidupan. Makanya tidak ada satupun manusia yang boleh klaim dia Tuhan. Kalau dia tidak bisa menyerahkan nyawanya dan dia mengambil kembali. Yesus adalah Tuhan karena dia mampu mengatakan aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Waktu dia serahkan itu betul dia serahkan, bukan karena dia ketangkep, kepergok, bukan karena dia salib karena habis darah, betul dia, tapi bukan hanya itu. Dia sendiri memang aku datang menyerahkan untuk mati, menyerahkan nyawaku. Gentleness Yesus sudah dia buktikan kepada murid-murid sampai akhir. Murid-murid tidak mengerti dia. Murid-murid mengkhianati dia. Murid-murid tidak mengerti pengajaran Yesus. Yesus nggak marah-marah. Yesus waktu salah mengerti, murid-murid sebagian pergi, yang 70 pergi. Kepada yang 12 Yesus mengatakan, kenapa kamu nggak pergi juga? Mereka sudah pergi, kalian kenapa masih di sini? Petrus mengatakan, kemana kami harus pergi? Dari engkaulah firman yang kekal itu. Yesus tidak dimengerti, dia nggak marah-marah. Dia malah mempertanyakan dengan lembut, kenapa kalian masih di sini? Teman-teman, apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan? Banyak dosa kita nggak kehitung. Tapi Tuhan tetap gentle. Aku mengasihi engkau. Aku memahami engkau. Aku mengampuni dosamu apapun pergumulanmu. Mari kita mengaku secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, aku terlalu keras hati. Aku tidak punya lemah lembut. Aku terlalu sombong kepada orang tuaku, teman-temanku, teman sepelayananku. Aku menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Perkataanku sering keras, menyakiti, merendahkan, membatasi orang lain. Ampuni saya Tuhan. Gentleness tidak ada dalam hati saya. Tidak ada dalam lidah saya tidak bisa kendalikan. Seperti api, seperti binatang buas. Seperti kapal yang tidak punya kendali. Tabrak sini, tabrak sana. Ampuni saya. Dan hari ini, Jesus understanding our weakness. And with His gentleness, He want to forgive us. Dia mau mengampuni kita. Gentleness Yesus menerima kita apa adanya. Apapun dosamu, Yesus selalu mengasihi kita. Sejak kita percaya sama Dia sampai kita bertemu dengan Dia. Jangan malu datang pada Tuhan. Dia nggak akan merendahkan kita. Orang yang paling hina datang pada Yesus malu. Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku kenal kamu. Kamu orang yang tidak bermoral. Engkau dilecehkan oleh masyarakat. Aku mengasihi engkau. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.